Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang transaksi yang dicatat dalam jurnal umum lalu diposting ke buku besar dan kemudian ke neraca saldo. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal umum adalah metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualannya. Nah, yang dimaksud dengan buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtiarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Neraca saldo atau trial balance ini sangat mendukung dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan. Neraca saldo adalah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada dalam sebuah laporan keuangan. Nah, langsung saja kita ke jurnal umum. Di sini transaksi pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar Rp1.800.000 berupa uang tunai dan Rp1.500.000 perlengkapan kantor seharga ulang. Modal yang disetor sebesar Rp1.800.000 berupa uang tunai Rp1.500.000, perlengkapan kantor seharga Rp250.000 dan supplies kantor yang terdiri dari kertas HVS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga Rp50.000. Di sini kita tulis kasnya Rp1.500.000 di debit dari berupa uang tunai. Lalu perlengkapan kantornya Rp250.000 dan suppliesnya Rp50.000. Nah, terus transaksi tanggal 3 itu dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg dengan akeong 1.500 dan ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Maka pembeliannya sebesar 450.000 itu dari 300 kg dikali 1.500 kita dapat 450.000. Lalu beban angkut pembeliannya 10.000, kasnya 235.000 dan uang utang dagangnya 225. Nah, transaksi tanggal 6 dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya sebesar Rp1.750.000. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Maka kasnya itu sebanyak 355.000 dari 200 dikali 1.750 ditambah 5.000. Lalu penjualannya itu dari 200 kg dikali 1.750 kita dapat 350.000 dan beban angkutnya 5.000. Langsung saja ke transaksi di bawah. Transaksi tanggal 22. Barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Nah, jadi utang dagangnya itu 37.500. 37.500 ini kita dapat dari 600.000 dibagi
600.000 dibagi 400 kilo. Nah, maka harganya itu 1.500 per pieces. Lalu kan tadi 25 kg dikali, berarti 25 dikali 1.500, maka hasilnya 37.500. Lalu yang tanggal 25 dijual dengan tunai 300 kg barang dagangan dengan akeongnya 1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Maka ditulis kasnya 484.500. Ini itu didapat dari 300 kg dikali 1.700, maka hasilnya 510. Lalu dipotong dengan potongan pembelian. Lalu langsung saja ke transaksi tanggal 30. Dibayar gaji pegawai sebesar 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Beban gaji sama dengan 50.000 ditambah 17.500. Nah, hasilnya itu harus sama. Lalu langsung saja kita posting ke buku besar. Yang pertama itu kas. Nah, modal awalnya kita ketahui 1.500.000 di debit. Maka saldo debitnya itu 1.500.000. Itu transaksi tersebut terjadi pada tanggal 1. Lalu pada tanggal 3 itu ada penjualan. Nah, di kredit sebesar 235.000, maka jadi 1.500.000 dikurangi 235.000, jadi di debitnya itu tersisa 1.265.000. Lalu penjualan pada tanggal 6 itu di debit 355.000, maka saldonya di debit jadi 1.615.000. Lalu penjualan pada tanggal 6 di kredit 5.000, jadi saldonya di debit 1.610.000. Langsung ke transaksi pada tanggal 27, yaitu pembelian di kredit 562.500, maka saldo debitnya 1.295.000. Lalu pada tanggal 27 terjadi pembelian di kredit lalu pada tanggal 30 terjadi transaksi bayar gaji dan listrik di kredit 67.500, maka sisa saldo debitnya 1.311.500. Lalu akun piutang dagang pada tanggal 9 terjadi penjualan di debit 135.000, maka saldo debitnya 135.000. Lalu pada tanggal 17 terjadi penjualan di kredit 9.000, maka saldonya di debit 126.000. Pada tanggal 20 terjadi penjualan di debit 180.000, maka saldo pada debitnya ditambah jadi 306.000. Lalu pada tanggal 29 terjadi pembayaran di kredit 100.000, maka saldo debitnya tersisa 206.000. Langsung saja ke akun penjualan. Pada tanggal 6 terjadi transaksi penjualan di kredit 350.000, maka saldonya di kredit 350.000. Pada tanggal 9 terjadi penjualan di kredit 135.000, maka saldonya
di kredit 486.000. Pada tanggal 20 terjadi penjualan di kredit 180.000, saldo pada kredit tersisa 665.000. Lalu pada tanggal 25 terjadi penjualan di kredit 510.000, maka saldo akhirnya di kredit 1.175.000. Beban gaji pada tanggal 30 terjadi transaksi gaji pegawai. Di debit 50.000, maka saldo di debit 50.000. Pada tanggal 3 terjadi pembelian. Di kredit 450, saldo debitnya 450. Lalu pada tanggal 12 terjadi pembelian di kredit 600.000, saldo akhirnya di debit 1.050.000. Langsung saja kita ke akun potongan pembelian. Pada tanggal 22 terjadi transaksi pembelian, maka ditulis pada kreditnya 75.500. Saldo pada kreditnya 75.500. Nah, pada tanggal 25 terjadi penjualan di kredit 25.000, saldo pada kreditnya 25.000. Lalu yang terakhir pada tanggal 28 terjadi Thrive, debitnya 15.000, saldo akhirnya di debit 15.000. Kita langsung saja ke neraca saldo. Nah, di sini ada kas. Kasnya itu di debit 1.311.500. Lalu piutang dagangnya di debit 206.000, perlengkapan kantor di debit 250.000. Utang usaha di kredit 1.800.000, modalnya di kredit 1.175.000. Lalu penjualannya tidak ada. Beban gajinya di debit 50.000, pembelian di debit 1.050.000, biaya listrik di debit 17.500, sewa dibayar di muka di debit 20.000, supplies-nya di debit 50.000, ongkos angkut di debit 33.000, retur penjualan di debit 9.000, retur pembelian di kredit 37.500, potongan pembelian di kredit 25.000, potongan penjualan di debit 25.000, price-nya di debit 15.000. Hasil akhirnya harus balance ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.